Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di Abu Uwais Channel. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikelilingi oleh para sahabatnya dengan karakter yang berbeda-beda. Ada sahabat dengan karakter yang tegas dan keras, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sahabat yang dikenal dengan karakter yang sangat pemalu, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Namun ada juga sahabat yang dikenal sangat lucu dan sangat usil. Sahabat tersebut bernama Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah. Nu'aiman bin Amr adalah sosok sahabat yang sering sekali membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan tertawa. Bahkan Nabi sering tertawa sampai terlihat gigi geraham Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ulah dari Nu'aiman. Sehingga disebutkan bahwa tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bersedih kecuali akan tersenyum ketika Nu'aiman datang. Sehingga para sahabat itu sangat senang ketika Nu'aiman datang. Kenapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan tersenyum, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan senang dan tertawa, karena ada saja kekonyolan, kelucuan yang dilakukan oleh Nu'aiman bin Amr ini. Nu'aiman bin Amr, beliau merupakan seorang mujahid. Dia banyak mengikuti perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara peperangan yang dihadirinya adalah perang Badar. Sehingga Nu'aiman ini, meskipun orangnya usil dan terkadang jahil, akan tetapi keimanannya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah tidak ada keraguan. Teman-teman semua, saya ingin menyampaikan beberapa riwayat tentang kisah-kisah keusilan dan kelucuan Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah ini. Suatu ketika Nu'aiman sedang merasa lapar. Kemudian ia melihat ada seorang penjual makanan yang sedang melewati masjid. Maka ia pun memanggil penjual makanan tersebut. Kemudian ia memesan dua. Yang satu untuknya, satu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia pun memanggil dan mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut makan. Maka Nabi pun memenuhi ajakan dari Nu'aiman bin Amr. Tatkala Nabi selesai makan, Nabi hendak pergi, kemudian dipanggil oleh Nu'aiman. Ya Rasulullah, mau kemana engkau? Apakah engkau sudah membayar makanan ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Nu'aiman, engkau mengajakku, engkau menjemputku, engkau yang memesan makanan. Aku pikir engkau yang membayarnya, wahai Nu'aiman. Kata Nu'aiman, betul ya Rasulullah, aku yang mengajakmu, aku yang memesan makanan. Tapi ya Rasulullah, di mana-mana pemimpinlah yang harus melayani, pemimpinlah yang mentraktir rakyatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah tahu keusilan dari Nu'aiman bin Amr ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum, kemudian Nabi mengeluarkan uangnya lalu membayar makanan tersebut. Dikisahkan juga sebuah kisah yang cukup mirip
saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian Nuaiman datang. Lalu Nuaiman membagikan sejumlah makanan kepada Rasulullah dan para sahabat. Ya, sehingga tatkala Rasulullah dan para sahabat melihat Nuaiman membawa makanan, sebenarnya mereka sudah tahu dan sudah beberapa kali jadi korban keusilan Nuaiman. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah terbiasa dengan prasangka baik, sehingga walaupun sudah sering jadi korban keusilan Nuaiman, mereka berprasangka baik, Maka Nabi dan para sahabat pun tidak bertanya atas makanan tersebut, Mereka semua memakan makanan yang diberikan oleh Nuaiman bin Amr ini. Tatkala makanan tersebut sudah habis, disantap oleh Rasulullah dan para sahabat. Lalu kemudian Nuaiman berjalan dengan seseorang menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini penjual makanan yang kita makan itu, dan tolong engkau bayar ya Rasulullah." Maka Rasulullah dan sahabat-sahabat yang mendengar perkataan Nuaiman terkejut, makanan sudah habis, makanan sudah dimakan, mau gimana lagi, mereka hanya bisa tersenyum, tertawa, karena keusilan dari Nuaiman bin Amr ini. Mereka berpikir, tadi Nuaiman membaginya secara gratis, rupanya tidak, Maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak seluruh sahabat yang bisa, yang mampu, agar bersama-sama membayar makanan tersebut. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga sebuah kisah dari Ibnu Majah. Suatu hari Nuaiman diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Syam. Kemudian Abu Bakar juga mengajak sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya adalah sahabat yang bernama Suwaibid bin Harmalah. Kita harus mengingat nama ini, Suwaibid bin Harmalah, karena nanti kita akan dengar bagaimana Suwaibid menjadi korban keusilan dan kejahilan Nuaiman bin Amr ini. Tatkala sudah tiba di negeri Syam, Abu Bakar pun membagi tugas, dan Suwaibid bin Harmalah mendapat tugas untuk menjaga makanan. Kenapa? Karena Suwaibid ini dikenal sebagai seorang yang sangat amanah. Kalau sudah disuruh sesuatu, kalau sudah dipercayakan sesuatu, diamanahkan sesuatu, maka Suwaibid ini akan menjaga amanah tersebut meskipun harus nyawanya sebagai korban. Pokoknya Suwaibid ini dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Kemudian tatkala hari sudah mulai siang, kemudian Nuaiman lapar. Adapun Abu Bakar sudah sibuk dengan kesibukannya. Nuaiman lapar, sementara ia tidak punya uang untuk membeli makanan. Kemudian Nuaiman pun menghampiri Suwaibid bin Harmalah, yang tadi tugasnya menjaga makanan. Nuaiman menghampiri, kemudian meminta sepotong roti saja, Akan tetapi Suwaibid dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak, Dia tidak memberikan roti tersebut meskipun hanya satu potong, Kata Suwaibid, "Mohon maaf ya Nuaiman, tapi aku tidak bisa memberikannya sebelum Abu Bakar datang, karena ini adalah amanah." Maka kata Nuaiman, "Ya sudah, kalau kamu tidak mau memberinya, berarti kamu
Jangan salahkan saya kalau saya buat ulah, kata Nuaiman. Ya, Suhaib mendengar perkataan Nuaiman sebenarnya takut, ya, karena jangankan dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering diusili, sering jadi korban keusilan Nuaiman, apalagi dia, ya. Akan tetapi, ya, Suhaib tetap teguh, ya, ia menjaga amanah yang diberikan oleh Abu Bakar, sehingga Suhaib tidak memberikan makanan tersebut walau hanya sepotong roti, ya. Dan benar saja teman-teman, ya, Nuaiman pun berjalan ke pasar, ia mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Dan pada zaman Nabi dulu, hamba sahaya itu biasanya fungsi utamanya, ya, untuk menjadi pekerja. Maka kemudian Nuaiman, ya, berkata kepada orang-orang di situ, ya, bahwasanya ia memiliki hamba sahaya dan ia ingin menjualnya dengan harga yang sangat murah, hanya 20 dinar saja, ya. Padahal, ya, pasaran harga budak di situ itu kisaran 100 sampai dengan 300 dirham. Akan tetapi Nuaiman menawarkan hamba sahayanya, dalam tanda kutip, ya, mau menjual hamba sahayanya dengan harga 20 dirham saja. Alasannya kenapa ia jual murah? Kata dia, karena budaknya ini punya aib, punya kekurangan. Apa aibnya? Apa kekurangannya? Budaknya ini suka berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka, bukan seorang hamba sahaya. Orang-orang di situ pun tentu tertarik, ya, harganya cuma 20 dinar. Aibnya cuma itu, hanya suka berteriak bahwasanya dia bukan hamba sahaya, dia orang merdeka, ya, tidak masalah, ya. Maka Nuaiman pun, ya, mengajak si pembeli tersebut menuju Suhaib bin Harmalah, ya. Tatkala sudah dekat, ya, maka Nuaiman berkata, menunjuk, ya, kepada si calon pembeli itu, ya, itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan. Itulah hamba sahaya saya. Maksudnya Suhaib bin Harmalah, ya. Silahkan kalian ambil, ya. Maka si pembeli tersebut pun memberikan uang pada Nuaiman, ya, sebanyak 20 dinar, ya. Lalu kemudian si pembeli itu dan beberapa anggotanya menuju, ya, menghampiri Suhaib bin Harmalah untuk menangkapnya, ya. Suhaib ketika ditangkap, ya, tentu sama seperti yang dikatakan oleh Nuaiman, ya, akan berkata, saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka. Ya, mereka si pembeli itu, ya, tidak peduli, ya. Mereka tahu ini aib dari hamba saya ini kekurangan dari hamba saya ini. Jadi tidak dipedulikan, ya. Yang penting, ya, yang dibutuhkan itu bukan bacoknya, yang dibutuhkan itu adalah tenaganya. Maka jadilah Suhaib bin Harmalah ini menjadi hamba sahaya karena ulah, karena keusilan dari Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Sekarang Nuaiman, ya, sudah memiliki uang yang banyak, ya. Nuaiman punya uang 20 dirham. 20 dirham itu uang yang sangat banyak, ya. Maka ia pun pergi beli makanan yang enak. Ia beli ini, ia beli itu. Ia beli hadiah untuk Rasulullah, ya, hadiah untuk Rasulullah, hadiah untuk para sahabat, dan macam-macam ia beli. 20 dirham, uangnya banyak, ya. Dan itu di negeri Syam. Negeri Syam itu negara, bisa dibilang negara yang paling maju di dunia di saat itu, ya. Pusat perekonomian, ya. Negara adidaya, ya, karena negeri Syam itu, ya, saat itu sangat maju dan dalam kekuasaan Romawi, ya. Kemudian selang beberapa waktu Abu Bakar As-Siddiq pun kembali. Kemudian ia mendapati bahwa Suhaib tidak ada, ya. Maka Abu Bakar bertanya kepada Nuaiman, ya, dan Nuaiman pun menceritakan dengan jujur apa adanya. Ia sampaikan apa yang terjadi dan kenapa ia menjual Suhaib bin Harmalah, ya. Sehingga, ya, Abu Bakar pun hanya bisa eleng-eleng kepala, ya,
kemudian ia pun minta ditunjukkan kepada Nuaiman ya untuk menemui si pembeli dari Suwaibit bin Harmalah ini. Maka ditebus kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Teman-teman semua, tatkala sudah tiba di Madinah, kemudian kisah ini pun diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sejadi-jadinya, ya, tertawa sejadi-jadinya hingga terlihat gigi geram Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat. Dan teman-teman semua, disebutkan oleh perawi hadis ya bahwasanya 1 tahun ke depan itu Nabi selalu mengulang-ulang cerita itu. Nabi menceritakan cerita Nuaiman itu kepada setiap tamunya yang datang, dan setiap Nabi menceritakannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu tertawa hingga terlihat gigi geram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Teman-teman semua, ya, disebutkan bahwa Nuaiman ini orangnya suka mabuk-mabukan, ya. Ketika ketahuan sama Nabi, ya, Nabi menghukumnya, Nabi mencampungnya. Namun Nuaiman tak jerah. Ia tahu ia salah, ia sadar kalau ia salah, sehingga ia memang tidak melawan ketika dihukum, ya. Namun ia belum mampu untuk meninggalkan kecanduannya terhadap minum-minuman khamar, ya. Mungkin kecanduannya sangat luar biasa, ya. Kita tahu sebelum Islam melarang khamar, hobi mereka itu adalah meminum minuman khamar, ya. Maka Nuaiman mabuk-mabukan, ketahuan sama Nabi, dihukum sama Nabi, ya. Sampai-sampai sahabat geram, ya, karena Nuaiman berulang kali, ya, dihukum tak jerah, seakan-akan Nuaiman mempermainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat ikut menghukum Nuaiman. Namun Nuaiman tetap tak kunjung jerah. Nuaiman tidak berubah. Nuaiman masih saja mabuk-mabukan, sehingga sahabat Umair kesal, ya. Kemudian berkata, semoga Allah melaknatmu wahai Nuaiman, ya. Akan tetapi, ya, perkataan Umair ini, ya, langsung ditepis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan engkau melaknat Nuaiman, ya, karena dia adalah orang yang sangat mencintai Allah dan sangat mencintai Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya sangat mencintai Nuaiman, ya. Jadi, ya, meskipun Nuaiman seperti ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintainya. Nah, Nuaiman memang seperti ini, ya, tapi tidak ada keraguan atas keimanan dan kecintaannya kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga tatkala ada panggilan perang, ya, Nuaiman itu selalu ikut, selalu hadir. Ia siap mati untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semua, ya, sebenarnya masih ada beberapa riwayat lagi tentang kisah Nuaiman ini, ya. Namun pada video kali ini yang dapat kami sampaikan, dan berdasarkan kisah-kisah ini dapat kita lihat sisi kepribadian, ya, yang santai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak selamanya kehidupan Nabi itu berjalan kaku atau formal saja, ya. Ada kalanya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam diwarnai dengan momen-momen bahagia, momen-momen tertawa, ya, bersama para sahabat-sahabatnya. Teman-teman semua, terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.